Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku tuh mau cerita dulu, aku tuh baru pertama kali ngajar di Rumbel, dan pertama kali juga ngajar di IPA paket B ini. Oleh karena itu kita kenalan dulu ya. Aku Syifa Kusyairika Irsan. Nah, aku ini merupakan mahasiswa semester 1 Universitas Indonesia dengan program studi pendidikan dokter gigi. Jadi, aku masih maba juga di UI. Nah, sekarang kita ini mau membahas tentang beberapa materi di pertemuan satu ini, yaitu pada tanggal 25 September 2021. Langsung aja kita ke materi tanpa lama-lama lagi supaya kalian bisa menghemat waktu untuk belajarnya. Oke. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas di pertemuan satu ini, teman-teman? Nah, yang mau kita bahas itu pertama ada pengukuran, klasifikasi makhluk hidup, zat dan karakteristik, suhu dan pemuaian, energi, fotosintesis, dan respirasi. Nah, jadi ada 6 topik yang mau kita bahas di pertemuan satu ini. Oke. Nah, yang pertama itu pengukuran. Nah, di pengukuran ini ada yang namanya besaran dan juga satuan. Apa sih maksudnya besaran dan satuan? Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan dan memiliki satuan yang dinyatakan dengan angka-angka. Nah, satuan itu apa? Satuan itu adalah pembanding dalam mengukur suatu besaran. Jadi, di dalam besaran itu ada angka-angka yang disebut dengan satuan gitu. Nah, besaran itu dibedain jadi dua. Yang pertama ada besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada besaran panjang atau satuannya meter, besaran massa atau satuannya kilogram, besaran waktu, satuannya detik kalau dalam bahasa Indonesia, dan satuannya second jika dalam bahasa Inggris. Lalu ada besaran suhu, satuannya adalah Kelvin. Gitu. Kenapa Kelvin? Kenapa bukan derajat Celcius? Karena Kelvin itu yang diakuin di standar internasional. Gitu. Kalau Celcius bukan. Lalu ada besaran turunan. Tadi kan besaran pokok. Nah, sekarang besaran turunan. Besaran turunan itu ada besaran, maksudnya dia di dalam besaran turunan itu ada unsur-unsur dari besaran pokok. Gitu. Misalkan nih, besaran luas. Luas itu kan berarti panjang dikali panjang. Nah, panjang itu kan satuan besaran pokok kan. Nah, tapi di sini dia kan bergabung gitu kan, kayak panjang dikali panjang. Jadi kayak diturunin nih, dari panjang itu diturunin jadi luas gitu. Nah, luas itu satuannya adalah meter persegi. Lalu yang kedua ada besaran volume. Nah, besaran volume itu dia juga besaran turunan karena dia kan turunan dari panjang juga. Volume itu kan panjang dikali panjang dikali panjang. 3 kali. Kalau luas cuma panjang dikali panjang gitu. Nah, besaran volume ini satuannya adalah meter kubik. Kubik itu berarti pangkatnya 3. Kalau meter persegi berarti pangkatnya 2. Kalau meter kubik berarti dia pangkatnya 3. Gitu. Lalu ada besaran kecepatan. Nah, tadi dia satuannya meter per detik. Nah, meter ini kan satuan, tadi kan itu termasuk besaran pokok kan. Terus juga detik juga termasuk besaran pokok. Jadi dia diturunin nih, waktu digabungin sama panjang diturunin, jadi kecepatan gitu. Lalu ada massa jenis. Nah, massa jenis ini satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, dia kenapa besaran turunan? Karena kan kilogram itu kan tadi besaran pokok kan, yang besaran massa. Nah, meter kubik itu dia kan volume. Tapi kan dia ada unsur panjangnya kan, ada unsur besaran pokoknya. Jadi diturunin besaran massa sama besaran panjang diturunin jadi massa jenis gitu. Lalu selanjutnya ada, nah ini nih contoh tabel-tabel lengkapnya dari besaran turunan dan juga besaran pokok. Yang besaran turunan itu ada panjang,
Lalu ada massa, panjang ini kan lambang satuannya satuan internasionalnya itu meter, dilambangin M. Terus ada massa, satuan internasionalnya kilogram, dilambang satuannya kilogram. Lalu ada waktu, itu satuan internasionalnya second atau detik. Nah, lambang satuannya kalau detik berarti DT, kalau second berarti S aja. Nah, lalu suhu. Nah, besarannya suhu. Satuan internasionalnya adalah Kelvin, bukan Celsius ya. Kelvin. Nah, lambang satuannya itu K besar. Lalu ada kuat arus, itu satuan internasionalnya ampere, lambangnya A. Lalu ada intensitas cahaya. Dia satuan internasionalnya kandela. Nah, lambangnya adalah CD. Lalu yang terakhir ada jumlah zat. Itu satuan internasionalnya adalah mol. Nah, lambang satuannya adalah mol juga. Lalu di besaran turunan itu ada luas. Luas itu turunan dari panjang kali panjang. Nah, lambangnya itu ada A. A itu berarti simbol dari luas. Nah, lambang satu, kalau A ini lambang besaran turunannya. Kalau lambang satuannya adalah meter persegi, artinya meter dikali meter atau panjang dikali panjang. Nah, kalau pangkat 2 ini kan tadi udah dijelasin di awal sama aku, itu adalah dibacanya persegi. Lalu ada kecepatan. Kecepatan itu dia lambang besaran turunannya V kecil. Nah, lambang satuannya meter per detik. Lalu ada percepatan. Kecepatan sama percepatan itu beda. Kalau kecepatan itu dia meter per detik. Kalau percepatan itu dia meter per detik kuadrat atau meter per detik persegi. Gitu. Kalau M pangkat 2 itu sebutnya kuadrat juga bisa. Jadi lebih umumnya sih sebenarnya kuadrat, bukan persegi. Jadi ini yang luas itu lambang satuannya meter kuadrat. Kalau percepatan ini dia meter per detik kuadrat. Nah, lambang besaran satuan dari percepatan itu adalah A kecil. Lalu ada gaya, lambang besaran turunannya adalah F besar. Lalu ada tekanan, lambang besaran turunannya adalah P besar. Lalu ada usaha, dia lambang besaran turunannya adalah W besar. Lalu juga ada massa jenis. Lambang besaran turunannya adalah Rho. Ini tuh bukan P kecil, bukan, tapi dibacanya Rho gitu. Nah, itu yang bakal, maksudnya yang kalian harus ingat dulu, itu luas. Kalau yang besaran pokoknya, itu panjang, massa, waktu, suhu. Panjang, massa, waktu, suhu. Tapi kalau besaran turunannya, yang harus kalian ingat dulu sekarang adalah luas, kecepatan, sama volume. Dan volume ini tadi di sini nggak ada, tadi di awal, di sebelumnya ada. Kalau volume itu kan meter pangkat 3, artinya dibacanya meter kubik, atau meter kali meter kali meter, atau itu artinya panjang kali panjang kali panjang. Gitu. Oke, lanjut. Nah, satuan itu dibedain jadi 2. Tadi kan besaran dibedain jadi 2 juga. Satuan juga. Ada satuan baku. Satuan baku itu udah diakui secara internasional. Nah, hasil pengukurannya itu selalu tepat. Selalu tetap, biarpun diukur oleh siapapun dan dimanapun. Tapi kalau satuan tidak baku, itu hasil pengukurannya beda-beda. Itu tergantung sama kondisinya. Nah, contohnya apa sih satuan baku, satuan tidak baku? Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, nama besaran ini misalkan panjang nama besarannya. Satuan bakunya meter, sentimeter, kilometer gitu. Tapi kalau satuan tidak bakunya jengkal, kaki, depa. Kenapa jengkal, kaki, depa termasuk satuan tidak baku? Tadi kan satuan tidak baku kan maksudnya dia hasil pengukurannya beda-beda. Nah, jengkal setiap orang kan beda-beda. Kaki setiap orang juga ukurannya beda-beda. Nah, itu tuh jadi nanti hasil yang dihasilkan tuh juga bakal beda. Tapi kalau mili, sentimeter, kilometer kan itu emang udah ditentuin dari sananya. Lalu ada massa. Satuan bakunya kilogram, gram. Nah, satuan tidak bakunya tempurung kelapa, kaleng, dan sebagainya. Karena kan beratnya tempurung kelapa sama kaleng aja udah beda gitu. Nanti hasil yang didapatkan pun juga pasti akan beda. Lalu volume.
volume satuan bakunya di sini ada sentimeter kubik, meter kubik, liter gitu ya. Nah, di sini tuh satuan bakunya adalah botol. Botol aja volumenya beda-beda ya, jadi nggak bisa dipakai sebagai satuan baku. Lalu ada luas. Nah, satuan baku luas ini ada meter kuadrat, ada hektar gitu ya. Nah, satuan bakunya adalah patok. Itu tuh juga nggak baku karena nggak nentu gitu ya. Selanjutnya, nah ini nih ada ini satuan-satuan yang baku gitu ya, yang udah pasti. Ini ada satuan massa. Ada kilogram, hektogram atau biasa dikenal dengan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, setiap turun satu tingkat, misalkan dari kilogram ke ons, itu dia dikali 10. Misalkan dari kilogram ke gram, berarti kan dia turun 1, 2, 3, turun 3, berarti dikali 10-nya itu ada 3, berarti 10 dikali 10 dikali 10 gitu. Nah, misalkan dia mau naik dari miligram ke sentigram, itu dibagi 10 setiap naik satu tingkat. Berarti nanti dari miligram ke sentigram dibagi 10. Misalkan dari miligram mau ke gram, berarti naik berapa? 1, 2, 3. Berarti naik 3. Berarti dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Contohnya nih, biar langsung gampang. Nah, ada 0,3 kg sama dengan berapa desigram? Jawabannya. Nah, Kg kilogram ke desigram nih. Turun berapa? Dari kilogram ke desigram. 1, 2, 3, 4. Turun 4 kan? Berarti 10-nya itu ada 4 kali. Ada 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Jadi, tapi ini untuk 1 kilogram. Untuk 1 kilogram ya. Jadi kalau misalkan 1 kilogram ke desigram berarti dikali 10-nya berarti sama aja 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Tapi kan di sini soalnya bukan 1 kilogram tapi 0,3 kilogram. Jadi gimana jawaban hitungnya? Berarti kalau 1 kilogram itu berarti kan kalau yang kayak gini itu kan untuk yang 1 gitu kan, untuk yang 1 kilogram atau 1 gram atau sebagainya. Tapi kalau 0 kalau bukan 1 nih, berarti tadi kan dari kilogram ke gram kan, dari kilogram ke desigram kan turun 4. Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, di sini dia kan 0,3 kilogram kan. Berarti 0,3 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Jawabannya adalah 3.000. Jadi 0,3 kilogram sama dengan 3.000 desigram. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang ini yang satuan panjang. Tadi satuan massa. Nah, sama satuan panjang, satuan massa juga. Jadi setiap turun 1 itu dikali 10. Langsung ke soal aja. 2,5 meter berapa desimeter? Jawabannya. Nah, lihat dulu nih, meter ke desimeter turun berapa? Turun 1 kan? Nah, jadi 10-nya cuma 1 aja. Nah, tapi kalau cuman kayak jawabannya 10, berarti itu 1 kali 10 kan? Berarti itu 1 meter berapa desimeter? Tapi sedangkan di sini 2,5 meter, bukan 1 meter. Jadi, nanti 2,5 dikali 10. Misalkan soalnya 3 meter, berarti nanti 3 dikali 10. Kalau misalkan soalnya 50 meter, berapa desimeter? Berarti nanti di sini 50 dikali 10, gitu. Jadi 2,5 meter itu berapa desimeter? Jawabannya adalah 2,5 dikali 10, jawabannya adalah 25. Jadi 2,5 meter sama dengan 25 desimeter. Gitu. Ini juga sama kalau untuk naik juga. Misalkan 2,5 cm berapa desimeter? Nah, sentimeter ke desimeter kan naik 1. Berarti nanti dibagi 10. Si 10-nya cuma 1 aja. Nah, tapi kan tadi ditanyain 2,5 cm, bukan 1 cm. Kalau 1 cm, jawabannya adalah, kalau misalkan nih, ditanyainnya 1 cm berapa desimeter, berarti nanti jawabannya 1 dibagi 10. Tapi kalau misalkan ditanya 2,5 cm berapa desimeter, berarti 2,5 dibagi 10, gitu.
Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada yang luas gitu ya, yang luas. Nah, yang luas ini dia beda sama yang panjang sama masa tadi. Kalau luas itu kan panjang kali panjang, berarti ada 2 kali. Berarti kalau yang luas itu dia setiap turun 1 itu dikali 100, kalau setiap naik 1 dibagi 100. Nah, di sini misalkan misalkan 1 kilometer persegi berapa meter persegi gitu kan. Nah, kilometer persegi ke meter persegi turun berapa nih? 1, 2, 3, turun 3. Berarti 100-nya ada 3. Berarti 1 kan tadi tanyain 1 kilometer kan. Berarti 1 dikali 100 dikali 100 dikali 100. Kalau misalkan 5 kilometer persegi, berapa meter persegi? Berarti 5 dikali 100 dikali 100. 5 dikali 100 dikali 100 dikali 100. Gitu. Nah, kalau yang volume nih, volume juga lucu. Kalau volume itu 1000. Jadi setiap pangkatnya, kan tadi kan kilometer misalkan, yang satuan panjang. Itu kan dia pangkatnya 1. Pangkat itu yang angka kecil di atas ini. Kilometer doang kan yang tadi pangkatnya 1. Nah, yang satuan luas ini kan kilometernya ada pangkatnya 2 kan. Nah, setiap pangkatnya itu bertambah, berarti ininya juga bertambah. Tadi kan yang KM pangkat 1 cuma 10 doang kan, setiap turun. Nah, atau setiap naik. Tapi kalau yang luas ini kan pangkatnya dia 2. Berarti ditambahin lagi 1. Gitu. Kan tadi kan jadi 2 kan berarti kalau pangkatnya jadi 2 kan berarti ditambahin 1 kan. Nah, berarti yang ini setiap naik itu dibagi 100 jadi 100. Gini, tadi yang satuan panjang kan dia pangkatnya 1. Itu kan dia 10 kan setiap mau naik atau turun. Nah, yang ini dia kan pangkatnya 2. Jadi yang awalnya 10 itu jadi 100 gitu. Jadi ingat lebih gampangnya kalau pangkatnya 2 berarti itunya jadi 100. Nolnya 2. Kalau pangkatnya 3 berarti setiap naik atau setiap turun jadi 1000 gitu. Jadi bertambah nolnya. Pangkatnya bertambah, nolnya juga bertambah gitu. Nah, yang volume ini dia ini kan apa? Setiap turun dia dikali 1000. Kenapa 1000? Kenapa nolnya ada 3? Karena kan dia pangkat 3 gitu. Nah, setiap dia naik, dia dibagi 1000 juga gitu. Nah, kalau uniknya nih, kalau yang volume itu dia biasanya lebih pakai ke liter, bukan meter kubik. Nah, jadi KM pangkat 3 itu sama aja kiloliter. HM pangkat 3 sama aja hektoliter. Meter pangkat 3 sama aja liter. Jadi kalau kita sering dengar kan kayak berapa liter gitu, berarti itu sama aja berapa meter kubik gitu. Nah, dekameter kubik itu sama aja maaf. Yang dekameter kubik sama aja liter. Jadi kalau misalkan kalian dengar berapa liter, itu berarti sama aja kayak berapa berapa desi. Maaf, ini desi ya. Ini desimeter kubik. Berarti kalau misalkan tanya berapa liter, berarti itu sama aja berapa desimeter kubik gitu. Lalu sentimeter kubik sama aja sentiliter, atau kita sering dengar itu cc gitu, dan seterusnya. Nah, nih 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc atau sama dengan 1 mili gitu. Lalu jadi milimeter kubik ini bukan ini ya teman-teman, bukan mililiter. Kalau milimeter kubik itu bukan mililiter. Yang mililiter itu adalah si sentimeter kubiknya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu juga punya ciri-ciri teman-teman. Jadi kalau misalkan
mereka mempunyai ciri-ciri memiliki beberapa ciri-ciri yang nanti bakal aku bahas, berarti dia disebut makhluk hidup. Gitu. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bernafas. Bernafas itu proses menghirup dan mengeluarkan. Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, proses bernapas itu melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Bagi manusia, mereka bernapas dengan menggunakan hidung. Tapi pada tumbuhan, proses bernapas dinamakan dengan proses proses respirasi seharusnya ya. Lalu proses pernapasan pada hewan terjadi berbeda-beda, tergantung jenis hewan dan jenis lingkungannya. Kalau misalkan ikan kan dia bernapas pakai insang. Kalau misalkan buaya, jangan buaya, hewan di darat itu apa ya? Kucing, berarti kan dia bernapasnya pakai paru-paru, kayak kita, kayak manusia, gitu. Jadi kalau hewan beda-beda, tapi kalau manusia semuanya sama, pakai paru-paru. Oke, lanjut. Yang kedua ciri-cirinya ada bergerak. Nah, hewan dan manusia itu memiliki sistem gerakan. Kayak contohnya otot, sendi, tulang gitu kan. Lalu hewan dan manusia juga menggunakan sistem geraknya untuk bergerak, seperti untuk berjalan dan berlari. Beda dengan tumbuhan. Tumbuhan emang enggak gerak gitu, tapi tumbuhan itu memiliki reaksi terhadap lingkungan gitu. Jadi kalau tumbuhan melakukan reaksi terhadap lingkungannya, berarti dia udah dihitung bergerak gitu, bukan bergerak yang pindah-pindah kayak hewan manusia, bukan gitu. Nah, gerak yang terjadi pada tumbuhan itu atau reaksi yang dilakukan pada tumbuhan itu hanya terjadi pada beberapa bagiannya aja, terbatas, nggak semuanya gitu. Jadi kalau gerak pada manusia hewan itu lebih ke mobilitas, lebih kayak misalkan jalan, berlari. Tapi kalau yang tumbuhan itu lebih ke kayak dia memberikan reaksi terhadap lingkungan yang tersebut. Jadi itu disebut dengan bergerak gitu. Lalu lanjut. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah memerlukan makan. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan nutrisi kan. Nah, kalau nggak makan pasti bakal mati atau meninggal. Nah, nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh itu akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Setelah itu akan dihasilkan sebuah energi atau tenaga supaya tubuh bisa bekerja secara semestinya. Lalu, ciri-ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Ini harusnya bukan tubuh, tapi tumbuh. Nah, setiap makhluk hidup pasti memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi meliputi bertumbuhnya dan perkembangan tubuh, seperti bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan, lalu bertambahnya berat badan, volume, dan lain-lain. Nah, pada tumbuhan, contoh pertumbuhan dan perkembangannya itu adalah peristiwa perkecambahan. Nah, contoh pertumbuhan itu pada manusia atau hewan atau pada tumbuhan itu misalkan jadi nambah tinggi, nambah besar atau gimana. Tapi kalau berkembang atau perkembangan pada manusia dan hewan nih misalkan di manusia itu cowok atau cewek mengalami pubertas, itu berarti dia udah mengalami perkembangan. Kalau pada tumbuhan, perkembangannya itu misalkan dia udah berkecambah menuju menjadi proses menuju menjadi tumbuhan yang dewasa. Yang tumbuhan yang dewasa itu kayak gimana? Berarti dia udah berbunga, udah berbuah gitu. Itu syarat-syarat tumbuhan udah dewasa. Tapi kalau misalkan manusia udah dewasa gimana? Berarti kalau manusia udah dewasa berarti misalkan kayak pola pikirnya udah bagus atau sebagainya gitu. Jadi pertumbuhan itu bersifat kualitatif atau bersifat berdasarkan ukuran atau perhitungan gitu kalau pertumbuhan, tapi kalau perkembangan itu dia lebih ke kuantitatif. Kayak kebalik. Kalau pertumbuhan dia kuantitatif atau lebih ke kayak perhitungan gitu, data-data gitu kayak ukuran, besar, berat gitu-gitu. Tapi kalau perkembangan dia bersifat kualitatif, bersifat dilihat dari kualitasnya gitu. Kayak misalkan cowok yang udah berumur 27 tahun belum tentu dewasa, tapi misalkan dia tuh belum dewasa, tapi cowok yang berumur 15 tahun udah dewasa gitu. Jadi itu dilihat dari kualitasnya gitu. Selanjutnya
ada peka terhadap rangsang. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti bisa menanggapi atau menerima suatu rangsangan. Rangsangan yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup seperti bunyi, cahaya, rasa, sentuhan, bau, dan lain-lain. Nah, reaksi pada rangsangan yang dapat dirasakan oleh hewan dan tumbuhan terjadi karena memiliki sebuah sistem khusus, yaitu sistem saraf, sistem hormon, sistem otot, dan sistem indera. Sebenarnya ini di manusia juga ya, tapi lupa tertulis. Jadi sebenarnya manusia, tumbuhan, hewan itu dia bisa merasakan rangsangan itu karena memiliki sebuah sistem khusus, yaitu yang tadi sistem saraf, hormon, otot, dan juga sistem indera. Selanjutnya ada berkembang biak. Nah, berkembang biak itu bertujuan untuk memperbanyak keturunan. Nah, manusia berkembang biak hanya secara beranak. Akan tetapi, hewan bisa berkembang biak melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain ada hewan yang beranak, ada hewan yang bertelur, ada hewan yang membelah diri, ada hewan yang beranak dan bertelur, dan lain-lain. Nah, proses yang terjadi pada tumbuhan itu dapat berlangsung secara vegetatif, tidak kawin, dan generatif, kawin. Contohnya, kalau yang secara vegetatif itu bisa berkembang biak melalui tunas, umbi, geragi, akar tinggal, spora, atau bahkan membelah diri. Sedangkan kalau pada tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau secara kawin, dia melalui proses penyerbukan. Karena di proses penyerbukan itu terjadi perkawinan. Selanjutnya, ada regulasi. Regulasi itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk melakukan keserasian yang ada di dalam tubuh. Nah, regulasi itu diatur oleh hormon dan saraf. Gitu. Jadi dia tuh untuk biar dalam tubuhnya seimbang nih, itu mereka melakukan regulasi. Seperti kayak pengeluaran zat-zat tertentu atau pemasukan zat-zat tertentu. Oke, selanjutnya ada ekskresi. Ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa yang dilakukan oleh sistem yang ada di tubuh. Jadi istilahnya kayak mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam tubuh supaya tubuhnya ini bisa tetap bersih. Nah, zat-zat yang diekskresi itu bersifat racun sehingga jika tidak dibuang akan mengganggu segala proses yang berlangsung di dalam tubuh. Jadi kayak sampah. Sampah kan mengganggu ya, jadi harus dibuang. Gitu. Lalu selanjutnya ada, nah sekarang kita akan ngebahas tentang klasifikasi makhluk hidup, gitu ya. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah kegiatan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan banyaknya persamaan dan perbedaan, baik secara morfologi, fisiologi, maupun anatominya. Gitu. Jadi kayak di kelompok klasifikasi itu artinya sama aja memiliki arti pengelompokan, dikelompokin dulu gitu ya. Nah, ilmu cabang biologi yang khusus mempelajari klasifikasi adalah taksonomi. Itu ilmunya taksonomi. Lalu setiap kelompok yang terbentuk dari hasil klasifikasi makhluk hidup atau setiap kelompok yang terbentuk dari hasil pengelompokan makhluk hidup disebut takson. Nah, takson itu ada banyak, terdiri dari, pertama, ada kingdom. Nah, di bawah kingdom itu ada phylum, untuk hewan ya. Tapi kalau untuk tumbuhan itu divisio. Lalu di bawahnya lagi ada kelas. Di bawahnya lagi ada ordo. Di bawahnya lagi ada familia. Di bawahnya lagi ada genus. Di bawahnya lagi ada spesies. Jadi awalnya tuh masih general kan. Kingdom. Lalu di bawah, semakin ke bawah semakin mengerucut karena semakin ke bawah perbedaan antar organisme itu atau antar makhluk hidup itu semakin banyak. Jadi kalau kingdom itu dia masih general, phylum atau divisi turun, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Jadi kalau udah spesies berarti perbedaan antar makhluk hidupnya tuh udah banyak banget dan yang dimana akhirnya anggotanya itu semakin sedikit, anggota si spesiesnya itu kan tadi. Kalau kingdom kan semuanya tuh dimasukin kayak, meskipun berbeda spesies, tapi dia masih dalam satu kingdom. Jadi bisa disimpulkan, anggota yang paling banyak itu adalah kingdom, anggota yang paling sedikit adalah spesies.
Nah, nama ilmiah pada makhluk hidup itu dibuat oleh Carolus Linnaeus dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Contohnya kayak padi, berarti dia itu Oryza sativa. Oryza sativa. Kalau misalkan pisang itu apa ya, aku lupa pisang, pokoknya aku ingat padi itu Oryza sativa. Nah itu tuh Oryza sama sativa itu dibuat namanya bisa terbentuk nama Oryza sativa itu dibuat oleh Carolus Linnaeus itu dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Selanjutnya, nah ini ada gambaran-gambaran. Nih ada sistem 5 kingdom kan teman-teman. Nah 5 kingdom ini ada kingdom apa aja? Kingdom Monera, Protozoa, Animalia, Mycota, Plantae. Nah semua kingdom ini bergabung dalam semua si Monera, Protozoa, Animalia, Mycota, Plantae itu dia masuk ke dalam satu kingdom. Nah kenapa kan tadi anggotanya paling banyak? Karena semuanya benar-benar masuk gitu. Tapi dilihat lagi nih Monera, dia tuh bakteri, alga biru. Nah, protozoa, amoeba sama Phainophyta itu kan dia udah beda kan, udah beda udah perbedaannya udah ada gitu. Jadi dia nanti bakal dalam spesies yang berbeda, bukan dalam spesies yang sama. Lalu nih ada animalia. Di animalia lagi ada filum. Nah, ini tuh filum-filumnya guys. Nah, ada filum Porifera, Corynthrata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan sebagainya. Lalu Mycota. Nah, di Mycota ini dia ada filum lagi. Ada filum Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota, dan sebagainya. Lalu di Plantae ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta ada tumbuhan berbiji. Nah, di Spermatophyta atau tumbuhan berbiji itu ada lagi tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Nah, maksudnya itu adalah apa? Maksudnya tumbuhan biji terbuka itu berarti dia bijinya ada di luar. Contohnya paku kan ada yang bijinya di luar kan, yang strobilus itu. Kalau Angiospermae itu kan bijinya tertutup. Oh, ini yang Gymnospermae, melinjo kan bijinya di luar kan dia. Nah, terus lalu ada Angiospermae. Angiospermae itu tuh bijinya tertutup. Maksudnya bijinya tertutup, itu bijinya ada di dalam buah. Contohnya ya kayak mangga, jeruk gitu. Gitu kan dia bijinya di dalam buah kan. Nggak terlihat jelas oleh mata. Kalau Gymnospermae itu kan contohnya melinjo itu dia terlihat langsung oleh mata kan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kingdom-kingdomnya, ini ada organisasinya, ada cara memperoleh makanannya gimana, ada ciri-cirinya, ada cakupannya gitu. Cakupannya maksudnya kayak yang termasuk kingdom ini tuh apa aja gitu. Ini bisa kalian lihat dulu, maksudnya bisa nanti kalau kalian lagi nonton videonya bisa kalian pause dulu untuk melihatnya, karena kalau aku jelasin satu-satu itu bakal memakan waktu banget. Oke, ini bisa kalian pause dulu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah, maaf. Selanjutnya adalah, nah, protista itu ada yang mirip hewan dan tumbuhan. Protista yang mirip tumbuhan tidak memiliki pembuluh. Fungi itu ada yang fungi itu tidak memiliki pembuluh. Lalu ada Plantae. Tadi kan ada kingdom Plantae. Maaf. Tadi kan ada kingdom Monera, Protista, ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia gitu kan. Nah, di sini bakal aku bahas sedikit sih. Nah, ini pertama, kingdom Protista. Itu ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan. Nah, Protista yang mirip tumbuhan itu dia nggak punya pembuluh, tapi Protista yang mirip hewan dia punya. Lalu fungi atau jamur. Fungi itu semuanya nggak punya pembuluh. Lalu Plantae. Plantae itu dibagi jadi 3. Ada Spermatophyta, itu ada Angiospermae yang biji tertutup tadi, dan Gymnospermae biji terbuka. Lalu ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, lalu ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Selanjutnya, Spermatophyta dan Pteridophyta itu tidak
spermatopita dan pteridopita atau tumbuhan berbiji dan tumbuhan paku itu dia punya pembuluh, guys. Tapi kalau bryopita atau tumbuhan lumut itu dia tidak memiliki pembuluh. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang zat dan karakteristiknya. Oke. Nah, zat adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Di dunia ini kita mengenali 3 jenis zat kan, dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ada zat padat, zat cair, zat gas. Kalau zat padat itu bentuknya dia tetap. Kalau zat cair dia bentuknya mengikuti wadahnya. Contohnya ini, ada air kan. Air itu kan zat cair kan termasuknya. Dia ngikutin wadahnya. Kalau kayak gini berarti dia ngikutin. Kalau dia kayak gini nanti bentuknya ngikutin. Tapi kalau padat itu dia bakal tetap gitu bentuknya. Meskipun dia ada dalam botol, pas digini-giniin dia bentuknya tetap. Lalu ada zat gas. Zat gas itu dia mengikuti bentuk wadahnya. Zat gas itu contohnya ya kayak udara, terus isi balon. Lalu volumenya, kalau zat padat itu volumenya tetap kan, karena kan bentuknya juga tetap, jadi volumenya tetap. Kalau zat cair, dia meskipun bentuknya mengikuti wadah, volumenya tetap. Kenapa volumenya tetap? Karena meskipun dia gini kan, bentuknya jadi kayak gini. Volumenya misalkan tetap 500 ml. Tapi pas diginiin, dia bentuknya kayak gini. Berubah kan? Tapi volumenya tetap 500 ml gitu. Nggak ada yang tumpah kan. Kalau selagi nggak ada yang tumpah atau yang keluar dari wadah tersebut, si cairannya, volumenya tetap sama. Lalu zat gas. Zat gas itu dia tergantung tempatnya di mana. Kalau misalkan nih, di dalam botol ini juga ada gasnya di yang kosong ini. Nah, itu kan dia ngikutin bentuknya, bentuk botol ini. Kalau misalkan dia di dalam botol yang bentuknya lain, dia ngikutin bentuk botolnya yang lain lagi juga gitu. Lalu ada pemampatan. Kalau zat padat itu dia tidak bisa dimampatkan, kalau zat cair itu dia sulit untuk dimampatkan, sedangkan kalau zat gas sangat mudah untuk dimampatkan. Lalu massa jenis. Zat padat itu umumnya mempunyai massa jenis yang besar. Kalau zat cair dia umumnya mempunyai massa jenis yang sedang. Kalau zat gas umumnya mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Lalu kemudahan mengalir. Zat padat kan nggak mengalir karena kan padat gitu. Maksudnya dia bakal jatuh kalau diginiin dia bakal jatuh bukan ngalir. Kalau zat cair kalau diginiin dia bakal ngalir atau tumpah. Kalau zat gas itu dia juga dapat mengalir karena kan emang dia mengikuti gitu kan, mengikuti bentuk-bentuk. Oke, kita lanjut. Nah, selain zat, itu ada yang namanya unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini itu ada karakteristik dari ketiga hal tersebut. Pertama, kalau unsur itu dia terdiri dari satu jenis atom aja, terus juga unsur itu nggak bisa diuraiin lagi jadi zat yang lebih sederhana. Karena kan udah terdiri dari satu atom aja, satu doang, nggak bisa diuraiin lagi. Kalau senyawa itu dia tersusun dari 2 jenis unsur atau lebih secara kimia. Nah, atau 2 jenis atom. Nah, senyawa juga bisa diurai menjadi unsur-unsur penyusunnya, karena kan dia 2 nih. Misal ini kalau ini unsur nih, kalau ini senyawa. Nah, dia bisa diuraiin lagi kan. Nah, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Jadi perbandingan ini unsur penyusun si senyawa yang satu, ini yang 2. Nah, perbandingannya itu selalu tetap gitu. Lalu, sifatnya berbeda-beda sesuai dengan unsur-unsur penyusunnya. Jadi, misalkan si senyawa A ini, dia unsurnya itu kayak gini. Tapi kalau misalkan senyawa B, unsurnya kayak gini bentuknya. Kan beda kan? Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Gitu. Lalu, campuran. Nah, campuran itu terdiri dari 2 atau lebih unsur atau senyawa. Jadi, kalau unsur kayak gini, kalau senyawa kayak gini, kalau campuran bisa kayak gini. Misalkan nih, ini unsur yang 1, ini unsur yang 2. Unsur A, ini unsur A, unsur B. Kalau senyawa A, berarti kayak gini. Kalau senyawa B, berarti kayak gini. Tapi kalau campuran, ini kan tadi unsur A, ini unsur B. Kalau campuran dia kayak gini. Gitu. Jadi bisa gabung
beda-beda gitu. Kalau senyawa itu lebih satu jenis gitu. Tapi dia ngumpul gitu. Kalau campuran itu bisa beda jenis. Itu kayak gini misalkan. Oke, lalu campuran itu dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Lalu, campuran juga memiliki perbandingan massa-massa zat penyusunnya yang tidak tetap dan sifatnya sama. Sifat si campuran itu sama dengan sifat-sifat zat penyusunnya, gitu. Selanjutnya, nah selain itu ada yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan yang dimana tidak ada perubahan dalam massa zat dan bahkan sifat internal molekul tetap sama. Perubahannya itu hanya bersifat sementara. Perubahan fisika itu melibatkan transformasi dalam berbagai fase seperti padat jadi cair, cair jadi gas, dan sebagainya. Tapi kalau perubahan kimia itu terjadi pembentukan zat baru dan perubahannya itu bersifat permanen. Nah, di perubahan kimia ini ada pemutusan dan pembentukan ikatan baru untuk membuat senyawa yang baru. Lalu, perubahan fisika itu hanya mempengaruhi sifat fisika dari bahan tersebut, contohnya kayak sifat ukuran, warna, bentuk, dan sebagainya. Tapi kalau perubahan kimia itu dia mempengaruhi sifat fisika dan kimia dari bahan tersebut. Nah, terus perubahan fisika itu tidak ada zat baru yang terbentuk karena kan dia cuma bersifat sementara. Juga cuma melibatkan fase-fase, melibatkan transformasi dalam berbagai fase doang, bukan merubah zatnya gitu. Tapi merubah ininya bentuknya yang awalnya es jadi air gitu. Nah, jadi kan dia nggak menghasilkan zat baru. Kan es itu kan juga sama-sama dari air kan sebenarnya. Nah, berarti pada perubahan fisika itu molekul dan atom diatur dengan cara yang sama dalam produk seperti reaktan. Tapi kalau di perubahan kimia itu dia selalu menghasilkan zat baru. Contohnya atom dan molekul mengatur ulang diri mereka sendiri dan membentuk senyawa baru. Lalu, nah ini contohnya. Perubahan fisika nih, beras ditumbuk menjadi tepung. Tapi mereka tetap sama, kayak beras kan bentuk padatnya, tepung pas udah ditumbuk. Tapi kalau perubahan kimia nih, tepung juga bisa diolah lagi jadi beras gitu. Lalu, bukan gitu, maksudnya bukan bisa diolah lagi, tapi cuman kayak transformasi gitu loh. Dia nggak membentuk zat baru karena zat yang ada di beras, maksudnya zat yang ada di beras itu juga ada di tepung gitu. Tapi kalau perubahan kimia, beras jadi nasi. Kan dia zatnya aja udah beda kan. Udah benar-benar zat. Yang satu zatnya beras, satu nasi. Lalu perubahan fisika, kayu diubah menjadi meja dan kursi. Lah, mereka sama-sama kayu, zatnya tetap sama-sama kayu gitu. Tapi kalau nih yang kimia, kayu dibakar jadi arang. Lah, arang udah bukan kayu lagi, jadi membentuk zat baru. Lalu perubahan fisika, kertas dibuat jadi mainan origami. Lah, origami kan sama-sama dari kertas juga. Lalu kalau perubahan kimianya, kertas dibakar. Yang awalnya kertas jadi abu. Itu aja udah zatnya udah beda banget kan. Dan sebagainya. Sampai seterusnya kayak yang perubahan fisika, gula dilarikan dalam air, air menjadi es, lampu yang menyala, lilin meleleh gitu. Tapi kalau perubahan kimianya nih, makanan jadi basi, udah nggak bisa dibalikin lagi kan. Susu dibuat jadi keju, yang satu zatnya cair, zatnya susu gitu, yang satu keju, maksudnya zat padat gitu. Terus besi berkarat, telur bebek jadi telur asin, kan udah nggak bisa balik lagi kan, nggak bisa dari telur asin jadi telur bebek lagi gitu. Selanjutnya, ada suhu dan pemuaian nih teman-teman. Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda atau objek. Suhu termasuk dalam salah satu besaran pokok dengan satuan derajat Kelvin. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Suhu memiliki beberapa skala pengukuran seperti Celsius yang seperti kita sering dengar, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, perbedaan antar skala tersebut terjadi pada titik beku dan titik didihnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kalau C itu berarti dia Celsius, kalau F dia Reaumur, kalau F dia Fahrenheit, kalau K dia Kelvin. Nah, di Celsius titik bekunya itu dimulai dari 0 dan titik didihnya itu sampai 100 kalau Celsius.
Tapi kalau Reaumur titik bekunya emang 0, tetap sama kayak Celsius, tapi titik didihnya lebih rendah lagi, yaitu cuma 80. Lalu yang Fahrenheit nih, dia titik bekunya tuh lebih tinggi daripada Celsius sama Reaumur, yaitu 32. Tapi dia juga titik didihnya tentunya lebih tinggi, yaitu 212. Lalu ada Kelvin, itu dia titik bekunya itu 273, gitu kan? Nah, titik didihnya itu 373. Nah, rentang titik beku dan titik didih dari Celsius itu 100, kalau Reaumur 80, kalau yang Fahrenheit 180, kalau yang Kelvin itu 100. Nah, dari rentang titik beku titik didih tersebut bisa kita bandingkan, lalu kita sederhanakan yang dimana nanti menghasilkan perbandingan ini. Kalau Celsius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit dibanding Kelvin nanti menghasilkan 5 banding 4 bagi 9 5 banding 4 banding 9 banding 5. Semuanya sama-sama dibagi 20. 100 dibagi 25, 80 dibagi 24, 180 dibagi 29, 100 dibagi 25. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, konversi skala termometer. Nah, dari Celsius kalau mau ke Fahrenheit. Nah, tadi kan perbandingan Celsius kan 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Nah, berarti kalau dari Celsius ke Fahrenheit, berarti perbandingannya si Celsius dulu nih. Jadi, kalau misalkan nih, perbandingan dari A ke B itu apa? Konversi skala dari skala yang satuannya A ke satuan yang B dong gitu. Berarti kan nanti perbandingan jadi rumusnya perbandingan yang atas ini perbandingan yang si A, di bawah ini perbandingan yang B gitu. Nah, ini ada beberapa ininya konversi skalanya ini nggak bisa aku jelasin satu-satu karena bakal memakan waktu. Jadi ini aku maksudnya kalian bisa langsung screenshot dulu. Gitu. Dan ini harusnya 273 ya. Iya, ini harusnya 273, bukan 27 doang. Ini harusnya 273, tapi 3-nya hilang. Oke, kita lanjut. Nah, dikenal pula fenomena pemuaian yang dimaksudkan sebagai bentuk perubahan ukuran atau massa benda karena terjadi kenaikan suhu. Nah, zat yang umumnya rentan untuk memuai adalah zat padat, tetapi tidak menutup kemungkinan zat cair dan gas untuk mengalami fenomena serupa. Zat cair mengalami muai volume karena sifatnya yang berubah sesuai tempatnya. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini. Awalnya dia panjang bendanya segini. Tapi dia memuai, jadinya lebih panjang, jadi segini nih, panjang benda akhirnya. Oke, kita bakal bahas. Nah, untuk rumusnya, untuk pemuaian panjang itu kayak gini. Panjang benda akhir sama dengan panjang benda awal dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, L itu panjang benda saat dipanaskan atau panjang benda akhir. L0 panjang benda awal atau panjang benda mula-mula. Alfa, ini dibacanya alfa. Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Lalu ada delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, perubahan suhunya ini dalam Celsius. Tergantung sih sebenarnya, tergantung nanti satuannya apa, tapi umumnya dimintain dalam Celsius. Nah, untuk mengukur perubahan suhu, berarti suhu akhir dikurangin suhu awal. Lalu, ini pemuaian luas. Pemuaian luas juga sama rumusnya kayak yang pemuaian panjang, cuman bedanya kalau A ini berarti luas benda akhir, A0 luas benda awal. Nah, tapi di sini ada beda nih. Ini kan dia bentuknya kayak gini, dibacanya alfa. Tapi kalau di yang pemuaian luas dibacanya beta. Beta itu sama aja dengan 2 kali alfa gitu. Jadi misalkan di soalnya itu diketahuinya pemuaian luas, tapi cuma diketahuinya alfa bukan beta gitu. Jadi kalian kalau mau ngitung betanya tinggal 2 dikali alfa gitu, seperti ini. Lalu juga ada delta T sama juga. Nah, ini yang pemuaian volume. Tadi kan pemuaian panjang, pemuaian luas. Nah, ini pemuaian volume. Nah, sama juga lagi-lagi, tapi di sini ada beda. Kalau yang tadi kan pemuaian panjang itu alfa, pemuaian luas itu beta. Nah, di pemuaian
volume itu ada gamma. Kalau misalkan nih, di soalnya cuma diketahuin alfanya doang, tapi sebenarnya itu soal pemuaian volume. Gimana ya ngitung gammanya? Gampang, sama lagi. Berarti kalau gamma sama dengan 3 alfa. Kalau beta kan tadi 2 alfa, kalau gamma ini 3 alfa. Gitu. Nah, ini koefisien muai panjangnya. Kalau misalkan benda tersebut terbuat dari zat aluminium, berarti alfanya itu ini. Nah, koefisien muai panjang itu alfa ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan nih, benda kalian terbuat dari tembaga, berarti nanti alfanya itu segini, gitu. Dan seterusnya. Contoh soalnya nih. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berarti awalnya dia panjang awalnya 1000 cm ya. Nah, berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 Celcius? Nah, diketahuin. Oke, maaf. Nah, begini. Diketahuin L0-nya sama dengan 1000 cm. Delta T-nya sama dengan 50 Celcius. Kan di sini terjadi, diketahuin terjadi perubahan suhu. Perubahan suhu itu kan sama aja delta T. Nah, kalau yang ini sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm, berarti dia dihitungnya benda panjang awal kan. Panjang awal kan simbolnya L0. Ini. Nah, ini diketahuin baja nih, terbuat dari baja. Nah, baja itu udah memiliki koefisien muai panjang ya kan? Tadi. Nah, ternyata koefisien muai panjang dari baja itu adalah 12 dikali 10 pangkat min 6. Atau ini. Nih, atau ini. 0 kali 0, 0, 0. Tapi di sini dia 11, kalau di sini dia 12. Mungkin hampir sama, maksudnya kayak mendekati ya. Jadi dibuletin ke 12 gitu. Nah, ditanya ini, pertambahan panjang baja itu berapa? Pertambahan panjang berarti kan panjang yang akhir dikurangin panjang yang awal kan. Nah, itu disimbolin dengan delta L. Jadi kalau ditanyain perubahan suhu, perubahan panjang, itu delta. Misalkan perubahan suhu berarti delta T, seperti ini. Misalkan perubahan panjang berarti delta L, gitu. Tinggal tergantung, kalau suhu kan lambangnya T besar, ya kan? Kalau panjang berarti kan lambangnya L besar, gitu. Oke, kita ke jawabannya. Di sini rumusnya ada ini kan. Nah, L0-nya pindah ke kiri. Nah, pindah ke kiri kayak gini. Nah, tadi kan udah aku singgungkan, kalau perubahan panjang akhir dikurangin kalau panjang akhir dikurangin panjang awal, kan itu sama aja perubahan panjang kan, atau delta L. Nah, tadi ditanyainnya delta L, berarti udah, ini rumusnya udah dapet nih, berarti tinggal masukin angka-angkanya aja. L0-nya tadi 1000, alfanya tadi 12 kali 10 pangkat min 6. Delta T-nya 50, dihitung, jadi 0,6 cm deh jawabannya. Gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang ke kalor dan perpindahannya. Nah, energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Nah, sebagai bentuk energi, satuan kalor dalam standar internasional adalah joule, bacanya joule. Simbolnya J besar. Nah, satuan kalori yang populer itu sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. Mungkin kalian udah sering dengar juga. Nah, yang mempengaruhi kenaikan suhu benda selain jumlah kalor dan massa benda adalah jenis benda. Besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal ini adalah kalor jenis. Jadi misalkan benda yang kalian pakai itu tembaga. Nah, itu nanti kalor yang dihasilkan itu bakal berbeda kalau misalkan kalian menggunakan benda yang berbahan kuningan gitu misalkan, karena jenis bendanya udah beda, maka kalor jenisnya juga beda. Jadi setiap jenis benda memiliki kalor jenisnya masing-masing. Oke, selanjutnya, nah ini untuk rumusnya. Jadi
C besar itu, C kecilnya apa, Q besar ini apa, M ini apa, delta T ini apa, gitu kan. Nah, Q besar itu adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. Nah, ini yang disebut tadi joule tadi, energi kalor gitu ya. Lalu M kecil itu massa. M kecil itu massa benda yang menerima atau melepas kalor dalam kilogram. Lalu ada C kecil, C itu adalah kalor jenis zat tersebut, kalor jenis zat yang digunakan. Nah, lalu ada delta T itu kan tadi perubahan suhu. Satuannya bisa Celsius, tergantung ya. Bisa ada juga ada yang Kelvin. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh jenis benda dan kalor jenisnya. Ini dia dalam joule, ini dalam kilokalori. Nah, air kalau dalam joule per kilogram derajat Celcius itu segini. Nah, kalau es aja udah beda nih. Kalau es udah beda kan kalor jenisnya meskipun sama-sama joule per kilogram derajat Celcius. Kaca juga udah beda nih kalor jenisnya. Jadi tadi yang aku bilang kalor setiap jenis benda memiliki kalor jenisnya masing-masing. Dan kalor jenis tersebut bakal menentukan kalori yang didapat, besaran kalor yang didapat. Nah, ada contoh soal nih. Contoh soalnya, air sebanyak 3 kg atau bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4.186 joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalori yang diserap. Nah, ini diketahui sebanyak 3 kg. 3 kilogram, berarti dia kan massa. Berarti M kecil sama dengan 3 kg. Lalu bersuhu 10 derajat Celcius dipanasin hingga 35 derajat Celcius. Jadi kan suhu awalnya 10 derajat Celcius, suhu akhirnya 35 derajat Celcius. Nah, tadi kan di rumus tadi kan ada delta T. Delta T itu kan perubahan suhu ya. Berarti kan suhu akhir dikurang suhu awal. Berarti delta T-nya sama dengan 35 derajat Celcius dikurangin 10 derajat Celcius. Berarti delta T-nya sama dengan 25 derajat Celcius. Lalu, jika kalor jenis air 4.186, berarti kalor jenis air itu disimbolin sama apa? Simbolnya adalah C. Berarti C kecilnya sama dengan 4.186 joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya ini kalor yang diserap. Berarti kan Q besar kan? Nah, berarti Q ini masukin. Q besar kan rumusnya tadi M kali C kecil kali delta T. Tinggal masukin M-nya kan 3 kilo. C-nya berapa? C-nya kan 4.186. Delta T-nya berapa? 25. Masukin. Nanti setelah dimasukin, dihitung dan mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, besarnya energi kalor atau Q besar yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat berbanding gini, besarnya energi kalor atau Q besar yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat itu berbanding lurus dengan massa benda dan kalor laten. Nah, kalor laten itu adalah kalor yang dibutuhkan tiap satuan massa zat untuk mengubah wujudnya tanpa mengalami perubahan suhu. Nah, kalor laten itu dibagi jadi dua, yaitu kalor lebur dan kalor uap, gitu. Jadi, kalau untuk mengubah kalau tiap satuan massa zat mau mengubah wujudnya, tapi dia nggak mau mengalami perubahan suhu, dia disebutnya itu kalor laten. Jadi kan yang tadi kan Q sama dengan M kali C kali delta T. Ada perubahan suhunya kan. Nah, tapi terkadang ada yang nggak mengalami perubahan suhu, tapi dia mengalami perubahan wujud. Nah, itu pakai perhitungan kalor apa? Itu adalah kalor laten. Nah, kalor laten itu dibagi jadi dua, kalor lebur dan kalor uap. Selanjutnya. Nah, kalor laten itu ada kalor penguapan atau kalor embun dan juga kalor lebur. Nah, kalor uap itu rumusnya Q sama dengan M kali U. M itu di sini adalah massa zat yang berubah wujud. U itu adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan. Lalu yang kedua ada kalor lebur. Nah, kalor lebur ini
rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L. M itu massa, tetap L itu apa? L itu adalah kalor lebur atau kalor beku gitu. Oke, kita lanjut. Nah, secara umum wujud zat adalah padat, cair, dan gas. Suatu zat dapat berubah wujud jika diberi kalor dari luar atau suatu zat tersebut melepas kalor ke lingkungan. Jadi, perubahan wujud dari suatu zat itu bisa disebabkan karena emang si zatnya itu dikasih kalor nih dari luar atau dia emang ngelepas kalor ke lingkungannya. Nah, ada 6 macam perubahan wujud zat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada dari padat ke gas, itu dia menyublim. Tapi kalau dari gas ke padat, itu dia mengkristal. Lalu, kalau dari cair ke gas, itu dia menguap. Kalau dari gas ke cair, dia mengembun. Lalu, kalau padat ke cair, dia mencair. Kalau dari cair ke padat, dia membeku. Nah, merah-merah ini, yang panah merah kan berarti memerlukan kalor. Kalau yang panah kuning berarti melepas kalor. Berarti dari padat ke zat, dia perlu kalor nih. Untuk kalor itu kan kayak panas gitu kan. Nah, dari padat dari padat ke gas kan berarti butuh dipanasin dulu kan untuk supaya bisa menghasilkan bentuk gas ini gitu kan. Tapi kalau misalkan dari gas ke padat itu dia kan mengkristal, itu kan dia melepas kalor kan supaya jadi nyatu lagi gitu, supaya nggak ada panas di dalamnya, supaya menyatu gitulah. Kalau dari padat ke gas kan supaya istilahnya supaya diurain, itu kan harus ada panas yang menguraikan gitu kan. Jadi dia perlu kalor, tapi kalau dari gas ke padat itu kan supaya untuk memadatin dia kan harusnya melepas kalor kan supaya nggak ada panas yang menguraikan gitu supaya jadi kayak jadinya membeku gitu, bukan membeku, jadi kayak membentuk kristal-kristal gitulah gitu kan. Dan begitu seterusnya, kayak dari padat ke cair dia kan berarti memerlukan kalor, tapi dari cair ke padat supaya dia jadi padat gitu, dia berarti melepas kalor kan, nggak boleh ada panas di dalamnya nih gitu. Lalu ada dari cair ke gas, dia menguap, itu dia memerlukan kalor gitu kan. Lalu ada dari gas ke cair, dia mengembun, dia melepas kalor. Oke, kita lanjut. Nah, kalor itu bisa berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Melalui gimana caranya? Ada 3 cara. Yang pertama, konduksi. Konduksi itu merupakan perpindahan kalor melalui sebuah zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Jadi cuman panasnya aja yang berpindah, tapi partikel-partikel zatnya itu nggak berpindah. Nah, penghantar panas yang baik itu disebut konduktor. Nah, konduktor itu ada timbal, baja, aluminium, dan sebagainya. Sedangkan untuk penghantar panas yang buruk itu disebut isolator. Isolator itu ada air, kayu, udara, dan bata. Contohnya gini, kalau kayak gini kan kalian sering kan kalau lagi manasin sesuatu di kompor, kalau ada sendok di atas pancingnya itu yang lagi dipanasin, pasti pegang jadi panas. Nah, itu termasuk salah satu penghantaran melalui konduksi seperti ini. Lalu, ada konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel. Contohnya memasak air gitu. Lalu ada radiasi. Radiasi ini perpindahan kalor melalui ruang hampa atau secara langsung. Contohnya, badan kita kan sering kerasa hangat kan kalau kita lagi ada di dekat api unggun gitu. Jadi, panasnya itu berpindah ke kita tanpa melalui ruang hampa gitu. Atau tanpa melalui penghantar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang energi. Nah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Jadi kalau untuk membuat suatu perubahan kan kita perlu usaha. Nah, itu disebut berarti sama aja kita perlu energi kan. Nah, energi itu ada dalam berbagai bentuk. Yang pertama,
Ada energi potensial. Energi potensial ini dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Nah, ini contohnya. Dia memiliki energi potensial yang tinggi. Lalu ada energi kinetik. Energi kinetik itu adalah bentuk energi yang ada ketika suatu materi berpindah. Atau kayak ketika bergerak nih kan kalian berpindah. Nah, itu berarti ada energi kinetik gitu. Jadi intinya kayak kalau bergerak itu ada energi kinetiknya. Karena kan kita berpindah juga pas bergerak. Lalu selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia ini terkandung pada suatu zat dan akan bereaksi secara kimia. Contohnya baterai dan aki. Lalu ada energi listrik. Energi listrik ini energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Contohnya ini kayak kipas, yang kipas elektrik, terus ada blender elektrik gitu. Lalu sumber energi itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Berikut merupakan beberapa contoh sumber energi. Ada energi hasil tambang bumi, energi nuklir, lalu ada energi matahari. Ini dia pakai apa ya namanya? Pokoknya untuk menangkap sinar mataharinya yang lalu diubah jadi energi. Lalu ada energi air. Nah, lalu ada energi angin, ada energi pasang surut. Nah, oke, segitu. Lalu bagi manusia, makanan merupakan sumber energinya. Berikut merupakan 3 zat makanan yang menjadi sumber energi bagi manusia. Pertama ada karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Nah, karbohidrat itu berperan sebagai sumber energi. Nah, yang dimana 1 gram ketika kita makan 1 gram zat karbohidrat itu setara kita memakan zat yang menghasilkan 4 kilokalori gitu. Jadi 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Selanjutnya ada protein. Protein itu merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, karbon, H, hidrogen, O, oksigen, dan N, nitrogen, yang dimana terkadang juga mengandung unsur P atau fosfor dan juga S atau sulfur. Sulfur itu belerang, fosfor itu besi. Lalu, protein itu juga terdiri dari 2 jenis, protein hewani atau protein yang berasal dari hewan, dan protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Oke, lanjut. Lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen. Peran lemak itu untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Jadi setiap kita makan 1 gram lemak, berarti kita udah mendapatkan 9 kalori. Lalu lemak juga untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Lemak juga terdiri atas lemak nabati dan lemak hewani, yang dimana lemak nabati berarti lemak-lemak yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan, dan lemak hewani itu lemak-lemak yang berasal dari hewan-hewan gitu ya. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu adalah fotosintesis dan respirasi. Nah, fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah, inframerah, dan ultraungu tidak digunakan dalam fotosintesis. Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2, yang dimana dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan oksigen atau O2 dan senyawa glukosa atau C6H12O6. Oke, ini ada gambarannya. Jadi energinya untuk membantu proses fotosintesisnya itu dari energi matahari yang diserap oleh klorofil yang ada di daun. Nah, lalu ada air yang diserap dari akar daun nih. Jadi nanti karbon dioksida yang diserap oleh oleh tumbuhan ini, yang dimana karbon dioksidanya ini kebanyakan berasal dari respirasi manusia, respirasi makhluk hidup gitu kan.
diambil sama si tumbuhan untuk dijadikan bahan fotosintesis, terus juga dia menyerap air. Lalu dibantu sama sama sinar matahari nih. Dibantu sama sinar matahari dan klorofil, lalu sehingga menghasilkan gula atau glukosa atau C6H12O6 dan juga oksigen. Atau yang dimana nanti oksigennya itu digunakan oleh kita. Jadi si tumbuhan ini menggunakan bahan yang kita keluarkan atau karbon dioksida, dan kita menggunakan bahan yang dihasilkan dari fotosintesis dan kita menggunakan bahan yang dihasilkan dari fotosintesis tumbuhan ini, yang dimana itu adalah oksigen gitu. Jadi seperti itu. Lalu ada respirasi. Respirasi itu adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan. Respirasi itu adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Nah, dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis, gerak, dan pertumbuhan. Nah, jadi sebenarnya respirasi ini adalah kebalikan dari fotosintesis tadi. Yang dimana kan kalau fotosintesis tadi kan bahan awalnya karbon dioksida, air, lalu menghasilkan glukosa dan oksigen. Tapi kalau di respirasi ini, bahan utamanya malah justru dibalik nih. Si proses fotosintesisnya dibalik. Jadi bahan utama di respirasi adalah glukosa dan oksigen, yang dimana nanti dihasilkan air dan karbon dioksida, tapi bedanya ini ditambahkan energi. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini, itu ada ada proses-prosesnya, yang dimana itu nanti bakal dibahas di pelajaran SMA. Oke. Sekian dari aku. Selebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, dan juga mohon maaf juga kalau ada materi yang belum terbahas dengan jelas, dan semoga kalian bisa mengerti dari materi yang udah aku sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.